Likulli ummatin fitnah, dari riwayat menyebutkan likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku ini harta benda. Tapi kalau kita sholat, kita ibadah, ngaji, sholawat, diniatkan untuk harta boleh tak? Boleh. Tidak apa-apa, Beb. Masuk kategori ikhlas yang ketiga. Dari tertibul ikhlas yang dikatakan oleh para ulama. Nah, sekarang kita ingin membahas satu topik ya yang mungkin tidak kalah penting juga ya, yang berkaitan juga dengan masalah ya mungkin kita sering searching ya, gimana caranya kita menjadi kaya, ya apakah nanti kaya harta, kaya hati, ya ini nanti seperti apa ya, karena saya sempat dengar ceramahnya almarhum daripada orang tua daripada Habib Umar Barega, Habib Abdurrahman Barega, bahwa beliau sempat berceramah waktu itu. Ada salah satu sahabat bertanya pada Rasulullah atau memberitahu bahwa ini Rasulullah adalah orang yang baik, tapi Rasulullah menjawab belum tentu, coba ajak dulu urusan uang dia loman apa enggak, barangkali seperti itu, Beb ya. Nah, ini kita ya, kalau nanti kita mungkin ya membahas masalah harta ataupun nanti berkaitan dengan hal itu, bagaimana caranya dan bagaimana kita bisa menyikapinya supaya nanti kita benar-benar kaya ya, tapi juga tidak jatuh atau terjerumus ke dalam lubang yang salah yang akhirnya nanti berdampak di kehidupan kita kelak di akhirat. Nah, sekarang kita coba diskusi, Beb, sedikit. Betul. Gimana caranya kita kaya gitu ya, dan mungkin biar kita ini tahu ya, Ustaz Hakam yang biasanya sering buyang sering sambat Gus Toyib, akhirnya melek, Beb ya, tadi tidur ini ya, akhirnya melek ya, kayaknya banyak pertanyaan ini ya nanti ya. Ustaz Farhan juga ya, mungkin kalau kita buka di YouTube-nya beliau, mungkin historinya ya apa caranya sugih, caranya kaya, cara instan menjadi kaya. Nah, ini kita ingin mendengarkan bersama Guru Mulia Habib Umar, barangkali ada secercah harapan, Beb ya. Insyaallah. Secercah harapan. Gimana caranya kita ini menjadi kaya, dan kaya yang seperti apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi memang ini yang selalu menjadi perbincangan hangat. Semua kalangan. Setiap waktu, semua setiap umur, zaman. Ya. Semua umur, setiap waktu, setiap zaman, ini selalu menjadi fokus umat manusia tertuju ke situ. Bil hakikah kita hidup ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita ini diminta oleh Allah hidup untuk menyembahnya sampai keyakinan datang atau kematian ajal tiba. Jadi kegiatan apapun dalam hidup ini, bahkan kerja sekalipun, itu nilainya ibadah. Dengan catatan tidak melanggar aturan syariat. Adapun bab masalah rezeki, itu semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa'ajmilu fit talab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat disebutkan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, itu membisikkan kepada Rasul suatu rahasia. Tidak akan mati satu jiwa pun sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka yang baik kalau mencari rezekinya. Rezeki sudah ditakar, sudah diatur, tinggal caranya, metodenya untuk menggapainya. Dengan yang halalkah ataupun yang haram. Itu yang dihisab, dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kalau 10.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, tetap itu aturan ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah. Tapi yang matlub dari kita, yang dituntut dari kita adalah caranya sesuai dengan aturannya Nabi SAW, atau malah menghalalkan segala cara. Karena khususnya ya semakin akhir, likulli ummatin fitnah, dari riwayat menyebutkan likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku ini harta benda.
Masalah fulus, ya, itu sangat membuat banyak sekali goyangnya iman. Seperti yang tadi antum sampaikan dalam riwayat. Kalau yang pernah kita dengar itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab sama sahabatnya. Oh iya. Waktu jadi Amirul Mukminin. Di waktu duha ada seseorang ibadah di masjid, yang lain umumnya di pasar kerja. Ini ibadah. Iya, benar. Maka kemudian dia ngomong, itu orang soleh, masya Allah, ibadah di masjid. Lah, belum, tunggu dulu katanya. Amilhum bima'mal dinar. Coba aja interaksi dulu. Urusan Masalah fulus ini, dinar ini. urusan vitamin D, ya. Vitamin D, vitamin dolar ini ya. Kalau kurang vitamin D-nya kan oleng. Kan? Ya, oleh. Ibadah nggak fokus. Ya. Obat merah itu. Ibadah nggak fokus, segala macam nggak fokus, semuanya kacau balau. Untuk tingkatan kita yang awam imannya, kelas bawah imannya. Nah, memang harus stabil. Asal pokoknya semuanya nilainya, niatnya ibadah sesuai aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaya boleh, nggak ada yang melarang. Bahkan mahmud, terpuji, bagus. Asalkan niat tujuannya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajwad min rihil mursalah. Rasulullah itu lebih derma daripada angin yang berhembus. Wa fi Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan lebih derma lagi Rasulullah. Rasulullah ini sudah derma sekali. Di dalam bulan Ramadan lebih derma lagi Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan, falyattaqillaha sa'iluh. La kana fika fi ghaira nafsihi la jada biha falyattaqillaha sa'iluh. Rasulullah itu saking dermanya, kiranya yang datang ini minta rohnya Nabi, dan di tangannya nggak punya apa-apa kecuali rohnya, dikasihkan sama Nabi untuk umatnya. Saking dermanya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita orang kan ditekani uang, dijalui, dimintai sekali, 2 kali mesem ya. Spontannya nggih kan. 3 kali, 4 kali, waduh. Ini sebenarnya kajian bagi kita. Lebih dharma lagi di bulan puasa. Buat kita semua ini. Buat kita semua. Amin. Karena derma itu nggak harus kaya. Dan derma itu bukan kelakuannya orang kaya, malah justru orang yang nggak punya. Makanya kembali lagi ke hikmah puasa. Di antaranya yaitu tenggang rasa, sensitivitas, kepekaan, karena sama-sama merasakan, faham laparnya perut. Nah, seperti contoh umat Islam di Palestina sekarang, yang banyak mati kelaparan. Nah, kita tahu rasanya lapar gimana. Mereka sudah 5 bulan berpuasa dan nggak buka-buka. Jangankan mikir sahur apa, buka apa, menjamin hidup hari ini sampai besok itu belum bisa, belum tahu nasibnya, belum bisa memastikan ada harapan apa tidak, karena dalam peperangan. Nah, ini juga termasuk hikmahnya. Tatkala kita bisa berbagi, berderma itu karena jiwanya, ya, bukan karena banyaknya harta. Bahkan lebih banyak dominan orang yang nggak punya itu jauh lebih derma daripada orang yang kaya. Asalkan dia memang betul-betul ada iman kuat dalam hatinya. Ya. Utamanya karena memang keadaannya yang membuat dia merasa peka. Oh, ini orang minta sungguhan ini. Nggak mungkin dia minta kecuali kepepet. Kan gitu. Makanya dia berderma. Dan nggak sedikit orang kaya tapi bakhil. Orang minta malah dihina-hina. Kerja itu jangan males. Turun. Iya, dan segala macamnya. Turun. Ya. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah umat. Dan pentingnya untuk kita meyakinkan bab masalah rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir bacakan kitabnya ya, daripada Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, Muhammad bin Ali Al-Idrus ya. Ya, ini supaya kita mendapatkan daripada keberkahan beliau juga dan daripada para ulama guru-guru kita, jadi lebih terarah untuk menguatkan iman kita bab masalah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum al-muqaddimah. Alhamdulillah dzil ikrami wal jalal. Qasama al-arzaqa wa qaddara al-ajal wa hatha ala iktisab wa talabil halal. Ahmadu ta'ala ala in'ami wal ifdal wa ashkuru subhanahu ala minanil mutawaliyah fi kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulil hadi minad dalal wa da'i ila makarimil akhlaq wa hasinil fi'al. Sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa khairi al wa ala ashabihi wa atba'ihi ma ta'aqabatil ayyami wal layal amma ba'd. Faqad hatta al-islam ala sa'i wal iktisab wa umira bil amali wa ta'atil asbab. Qala ta'ala walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kullu rizqihi bal ja'ala dzalika min jumlatil ibadati allati yuhibbuha ta'ala wa yuhibbu ashabuha
Wa fil hadits innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Basmalah, hamdalah itu sudah jelas pasti ya, setiap kitab para ulama itu menjelaskan seperti itu. Ini pun juga hikmah buat kita, jangan lupa memulai segala sesuatu dengan basmalah dan kemudian juga menutupnya dengan hamdalah. Atau sebagaimana kita dalam sholat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita wajib mengucapkan segala puji bagi Allah. Keadaan apapun, bagaimanapun, sholat yang wajib dibaca pertama suratnya Al-Fatihah, yaitu dengan memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena banyak sekali anugerah, nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Walaupun kita ini ahli maksiat, banyak dosa, tapi Allah nggak ada jedahnya. Umpama jedah, mati kita. Bahkan bukan mati, nggak jadi apa-apa, jadi debu dan bukan jadi sesuatu. Karena untuk jadi debu pun itu butuh pandangannya Allah, butuh rahmatnya Allah. Ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tapi subhanallah, ya, maha sempurna Allah. Kita banyak dosa, selalu maksiat, tapi selalu dikasih nikmat. Kita kalau ada orang yang salah sama kita ya boikot. Nah, apalagi kalau musuh abadi, dendam, nyebut namaku haram. Wah, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala enggak, dengan segala kesempurnaannya. Segala puji bagi Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Qasamal arzaq wa qaddaral ajal, telah membagi rezeki-rezeki dan menentukan waktu-waktu. Bukan cuma masa hidup kita. Likulli ummatin ajal. Begitupun juga dalam ayat yang lain. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu itu ada takarannya, ada waktunya, ada timingnya. Likulli syai' fil hayati waqtuhu wa ghayatul mustajilina fawtu. Segala sesuatu itu ada waktunya. Nggak bisa dipaksa. Ya. Rezeki pun apalagi sama. Kalau belum waktunya ya nggak bakal bisa. Wa hatta 'alal iktisab wa talabil halal, dan kita diperintah untuk bekerja dan mencari yang halal. Nah, ini garis poin yang pertama, pelajaran buat kita. Kerja dan cari yang halal. Ya. Kerja itu sunnah. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu uswah hasanah. Beliau SAW juga kerja, ya. Bisnisman, dan importer, ya. Orang sukses dunia akhirat. Makanya uswah hasanah, teladan sempurna Rasulullah. Bahkan mulai kecil Rasulullah itu ikut pamannya Abi Thalib berdagang, udah bukan lokal lagi, internasional. Luar biasa. Diplomasinya luar biasa. Cara kerjanya juga luar biasa. Jujurnya bukan main. Bukan karena Nabi. Bahkan diriwayatkan mulai kecil. Berkah semua dagangannya, laris manis. Karena kejujurannya. Nah, kita orang nipu ya tuh ya nih. Gak nipu kurang afdol. Kurang bumbune ya. Dan akhirnya nggak berkah. Ya Allah. Dan dianjurkan yang halal. Sekarang kerja yang nggak halal banyak. Apa? Investasi, bodong. Iya. Dan sejenisnya. Sangat rawan, mengkhawatirkan, dan membuat kita hancur dunia akhirat. Karena kalau sudah masalah vitamin D ini oleng, Masalah obat merah, oleng. ya, itu fannaru aula bih. Karena tadi itu disebutkan seperti itu kan. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih dekat dengannya. Oleng, nabrak-nabrak, menghalalkan segala cara, makan yang haram. Mau diajak to'ah, susah. Abad jawarihuhu sya'am apa? Nggak mau raganya, males. Diajak sholat tarawih, wabot. Mobile Legend, YouTube, TikTok, sampai subuh kuat. Baca Quran 10 menit, berat. 5 menit is ngantuk. Merasa sudah lama. Antum baca surat Yasin 5 menit mungkin. Baca surat Waqiah nggak sampai 5 menit. Nggak sampai. Surat Al-Mulk Tabarok nggak sampai.
Tapi apa semua orang bisa? YouTube 2 jam, Netflix sampai 3 jam. Tak kerasa. Kuat. Luar biasa. Ngono sambat ya. Request banyak, hajat banyak, tapi suruh ibadah susah. Termasuk salah satu daripada bocoran para nabi, yaitu Nabi Zakaria, tatkala meminta anak, lama nggak punya anak. Di antaranya ibadah di tempat yang mustajab, mihrabnya Sayyidah Maryam. Kemudian nggak cukup di situ. Nabi Zakaria pengen betul-betul diijabah. Qala rabbi ij'al li ayah. Kasih tanda kalau aku diijabah ya Allah. Kalau istriku hamil ya Allah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Yaitu di antara syaratnya, atau kalau kamu pengen dapat ijabah yang cepat, 3 hari puasa. Nah, riwayat 3 hari puasa ngomong. Jangan ngomong sama orang. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Perbanyak zikir tasbih. Itu orang kakean dosa, maksiat bendino, Jaluk cepet. jaluk cepet. Aja sunah kasih. Terima kasih. Tak kabul ya Allah ya. Ambek maksa mana? Demonstrasi mana? Dan kemudian persepsinya keliru. Kalau nggak dijabah, nggak di anugerahi rahmat, nggak diberikan nikmat. Padahal fi riwayah kalau Ibn Athaillah Sakandari, al-man'u wa ainul ata. Nggak dikasih itu justru malah pemberian besar. Karena kalau Allah memberikan apa yang kita inginkan sesuai nafsu syahwat tanpa dasar ilmu dan hikmah, kita akan semakin binasa. Kita saja yang awam ini. Kalau doa, terutama yang paling penting apa? Ya sebab dunia. Dan semua umumnya manusia. Umpama semuanya dikasih, gimana kehidupan ini? Nggak stabil. Nggak stabil dan kacau balau. Dan ini dunia bukan surga. Allah nggak mengendaki seperti itu juga. Jadi nggak akan balance. Ya. Tapi hikmah ilahi, ya Allah menakdirkan seperti ini, semuanya ada yang terbaik buat kita. Tinggal kita mau ngambil hikmah dan kita mau terus ta'ah ibadah dan istiqomah sampai husnul khotimah. Yang jelas rezeki semuanya dijamin oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, sampai datang ajal tiba, kematian itu, dan engkau akan dapat rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita ini satu tidak boleh ragu masalah rezeki ya betul. Ya, asyakku fir rizki, asyakku fir razik. Ragu dalam bab rezeki, ragu kepada yang memberi rezeki. Tapi kalau kita sholat, kita ibadah, ngaji, sholawat, diniatkan untuk harta boleh tak? Boleh. Tidak apa-apa, Beb. Masuk kategori ikhlas yang ketiga. Dari tertibul ikhlas yang dikatakan oleh para ulama. Ikhlas yang pertama itu li ajlillahi wahdah. Betul-betul mengharap ridhonya Allah semata. Ikhlas yang kedua mengharap surga jauh dari api neraka. Ikhlas ketiga mengharap dunia, pemberian ijabah oleh Allah. Dan nggak apa-apa untuk tingkatan kita, boleh lebih bagus daripada minta sama manusia. Minta sama Allah sebelum kerja, salat duha, minta kepada yang memberi rezeki. Allah minad duha duha'uk wal baha'uk, dan seterusnya. Kita minta semuanya rezeki itu dari Allah. Kita minta sama manusia nggak malu kok. Masa minta sama Allah malu? Salni walau milhata amik. Wa fi riwayah fi kutubil ilmi nazala kepada Nabi Musa. Allah menyatakan, minta kepadaku walaupun garam untuk makanmu. Nah, kita minta sama Allah setengah-setengah dan nggak yakin, dan itu menunjukkan nggak akan diijabah. Istilahnya kita Ragu. gitu. Berarti bahasanya kalau saya bilang kita matre untuk itu ibadah, Apa? tak apa kan? Nggak apa-apa. Pesugihan yang halal. Dan itu targhib. Untuk memotivasi, menyemangati diri untuk melakukan ibadah. Kalau sudah terbiasa dan sudah gobul hajatnya, nanti ibadahnya semakin ikhlas, insyaallah. Daripada ini alternatifnya, udah nggak mau ibadah, demonstrasi kepada Allah, ngomong hajatnya nggak dikabulkan, dan banyak maksiatnya kepada Allah. Ini tambah salah kaprah, malah justru menjerumuskan kepada kekufuran. Al-fakru baridul kufur wa fi riwayah.
kefakiran itu termasuk apa ya? Pintu kekufuran, pintu kekufuran. Ya fakrul ilm, fakrul mal juga. Karena fakta realita yang terjadi di tengah-tengah umat ini, orang yang sedikit harta bendanya, ini imannya sangat rapuh. Imannya sangat mudah goyang. Tapi yang jelas, nikmal malis saleh ala yadi rajulis saleh, fi yadi rajulis saleh. Sebaik-baik harta yang bagus itu di dalam tangan genggaman orang yang soleh. Dalam arti dipergunakan untuk toa ibadah. Ya, setelah itu ibadah, tirakat, sebagaimana Nabi Zakaria tadi diperintah oleh Allah. Ya kemudian jangan disalahgunakan, jangan dibikin kufur nikmat. Karena semua nikmat ini harusnya untuk semakin mendekat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti dapat keberkahan dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelanjutannya nanti next time kita akan bahas lagi insyaallah. Iya, baik. Terus Apa itu? lagi ini kan butuh penjelasan. Ada ayat yang mengatakan subhanallah wa kata benar di Zabur min ba'di dzikri annal arda Yarithu ibadiyas salihun. annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nah, ini kadang-kadang membuat anak sendiri bingung. Yang dimaksud ibadiyah sholihun di sini ini ibadiyah salihun yang dalam tanda kutip yang bagaimana? Terus gini, kalau memang bumi ini memang diwariskan kepada ibadiyah sholihun, sedangkan di fenomena yang kita tahu sekarang, maksudnya pemegang dunia sekarang itu adalah kebanyakan Muslim. Makanya kan, nah maksudnya ibadiyah sholihin di sini ini ibadiyah sholihin yang bagaimana? Nah, sebagaimana juga firman Allah di ayat yang lain, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada juga di ayat yang lain. Apa disebutkan itu dalam Al-Quran? Bahwa sesungguhnya dunia beserta isinya ini ada pada mereka genggamannya orang-orang soleh. Namun mereka itu nggak hubud dunia. Mereka itu nggak gila dunia, nggak cinta dunia. Sebagaimana mereka orang-orang yang memiliki harta dunia. Sebagaimana Rasulullah tatkala ditawari sama gunung-gunung untuk menjadi emas, Rasulullah nggak mau. Padahal waktu itu Rasulullah sedang kelaparan. Wa fi riwayah perutnya diganjel dengan 3 batu. Padahal darurat keadaannya. Tapi Rasulullah enggan. Jadi kefakirannya secara zahir itu ikhtiari, memilih. Ibadiyah sholihun pun juga seperti itu. Urusan bab dunia ini adalah dalam genggamannya Allah melalui para sufara'ullah fil ardi. Delegasi-delegasi tangan kanan Allah yang ada di alam semesta ini, di atas muka bumi ini. Secara umum tingkatannya para malaikat. Dan para nabi pun dapat wahyu umumnya melalui perantara malaikat. Kemudian setelah itu orang-orang soleh dari hamba-hambanya, utamanya para nabi, para rasul, dan para pewaris nabi. Tapi mereka nggak harus juga identik dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Tapi umpama mereka mau, seketika kun fayakun bisa. Sebagaimana diceritakan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, remeh, hina, mudah dunia dan isinya itu. Apalagi para aulia yang sering kita dengar, Syekh Bakar bin Salim, Sayyidina Ali Idrus Akbar, dalam lepean, piring kecil, dalam genggaman dunia itu. Tapi mereka berpaling darinya. Untuk mengajarkan juga hikmahnya tidak ada artinya, sebagaimana firman-Nya Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran min hasyrabata ma." Karena dunia ini enggak ada artinya. Tidak seberat walaupun satu sayap nyamuk. Wa fi riwayah mal'un, dilaknat, wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, kan gitu. Semuanya dilaknat kecuali
yang zikir atau muta'allimun. Dan gitu orang-orang yang mengkaji, mempelajari ilmunya Allah dan Rasulnya. Banyak riwayat disebutkan. Yang jelas, para hamba-hamba Allah yang soleh itu DPR-DPR-nya Allah di atas muka bumi. Kita juga pernah mendengar riwayat era pungkasan 100.000 sekian balak diturunkan selama 1 tahun yang akan datang kepada Qutbiz Zaman, dia yang membagi-bagikan sesuai dengan ketentuan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hakikahnya pemimpin-pemimpin di atas dunia ini, waris-warisnya para nabi, para rasul ini, bukan wayang-wayang kulit itu yang hanya memiliki harta benda dunia tapi tidak bisa menentukan apa-apa. La yamliku li nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Karena hakikatnya tidak bisa memberikan apa-apa, hakikatnya. Walaupun ya secara kasat mata awam, kasat mata, oh kullu syai' bil fulus, ma fi fulus ahsan manfus, kan gitu. Semuanya pakai fulus, enggak ada fulus manfus, bil fulus mulus, kan gitu. Tapi hakikatnya kalau iman kita kuat, betul-betul bergantung kepada Allah, betul-betul menuhankan Allah, betul-betul mengharap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah, walaupun tanpa fulus bisa dikasih karomah, ma'unah oleh Allah, seperti para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Tapi karena kita menuhankan harta benda, menuhankan fulus, ana inda dhanni 'abdi bi, ya sudah, gara-gara ente sendiri, ya ente diperbudak. Man khadamaki fakhdumi, jadi budakmu dunia, perbudak dia. Man khadamani fastakhdimi, yang jadi hambaku maka jadilah pelayannya, layanilah dia. Nah, itu tergantung persepsi kita, keimanan kita, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu rekonstruksi, direnovasi, direhabilitasi. Wabil khusus hikmahnya di bulan Ramadan. Ya, insyaallah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan semakin takwa, semakin kuat iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Alhamdulillah ya, jadi sedikit ya tentang bagaimana cara untuk menjadi kaya dan hikmah puasa yang sudah kita bahas bersama. Intinya adalah kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang soleha, yang takwa, dan menjadi orang yang zuhud gitu ya Beb ya. Nah, intinya jangan jadikan dunia ini ada di hati kita. Kita boleh untuk bekerja, kita boleh untuk mencari dunia, untuk niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai dunia ini memperbudak kita. nah. Ya, jadi mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini bisa bermanfaat ya, dan mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya, dan kita akan persiapan untuk berbuka puasa ya. Nah. Jadi insya Allah kita akan lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih kepada Guru mulia Jazakumullah khair, Umar, akramakumullah, Ustadz Hakam, Ustadz Farhan. Terus bangun ya, sudah bangun terus. Ya, terima kasih ya. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.